Malam itu hujan baru saja berhenti membasahi jalanan beraspal yang membelah. Kecamatan Wonoloyo, sebuah daerah perbukitan yang jarang disebut orang. Raka, seorang pemuda berusia 27 tahun dengan rambut sedikit acak tertiup angin, mematikan mesin motornya tepat di persimpangan jalan desa. Di depannya terbentang pepohonan jati yang menjulang gelap, seolah membentuk gerbang alami yang menelan cahaya. Di balik pepohonan itulah, menurut cerita orang-orang, terdapat sebuah kampung bernama Kembang Geni, kampung yang tidak muncul di peta dan bahkan tidak disebut dalam administrasi resmi desa manapun. Raka datang bukan tanpa alasan. 2 minggu sebelumnya, sahabat lamanya dari masa sekolah, Dimas, menghilang secara misterius. Terakhir kali Dimas menghubunginya, nada suaranya bergetar seperti orang yang tengah bersembunyi. Dengarkan saya mengasihkan satu kalimat. Jika aku tidak pulang dalam 3 hari, cari aku di Kembang Geni. Kampung pesugihan itu nyata, Rah. Setelah itu, nomor Dimas tidak dapat dihubungi. Raka menelan ludah. Udara malam begitu dingin, tetapi telapak tangannya basah oleh keringat. Dia mengelak sekeliling, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Jalanan sepi, hanya suara serangga malam dan tetesan air yang sesekali jatuh dari daun jati. Lampu jalan terakhir tertinggal 300 meter di belakangnya. Setelah titik itu, tidak ada listrik, tidak ada rumah, tidak ada tanda kehidupan. Hanya hutan, dan hutan itulah satu-satunya jalan menuju Kembang Geni. Raka menguatkan hati. Dia menyalakan senter kecil di helmnya, kemudian mendorong motornya perlahan masuk ke jalan tanah berbatu. Ban motor memecahkan genangan air kecil yang tertinggal sejak hujan tadi. Bau tanah basah tercampur aroma dedaunan busuk memenuhi udara. Setelah menempuh hampir 10 menit perjalanan, Raka mulai menyadari sesuatu yang aneh. Angin berhenti, daun-daun tidak bergerak, hutan di kiri kanannya seperti mati. Tidak ada suara burung malam, tidak ada jangkrik, tidak ada kehidupan sama sekali. Seolah-olah seluruh area itu tengah menahan napas. Raka ingat pesan seorang penjual warung di pinggir jalan yang sempat ia tanyai siang tadi. Mas, kalau benar mau ke Kembang Geni, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menengok ke belakang. Dan kalau ada yang manggil, pura-pura nggak dengar. Raka saat itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia kira itu hanya cerita orang kampung. Namun kini, setelah berada di tengah hutan sunyi ini, kata-kata itu terasa seperti peringatan nyata. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, jalan tanah itu tiba-tiba menurun. Di ujung turunan, terlihat beberapa rumah panggung dari kayu yang berjajar menghadap satu jalan utama. Lampu-lampu minyak menggantung di teras rumah. Tidak ada kabel listrik sama sekali. Akhirnya, Kembang Geni. Raka menarik napas panjang. Kampung itu terlihat tua, sangat tua. Tetapi kampung itu berpenghuni karena ia melihat beberapa bayangan orang berjalan perlahan di kejauhan. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduknya meremang. Semua bayangan itu bergerak tanpa suara. Raka memarkir motornya di dekat sebuah pohon besar yang batangnya tampak hangus di beberapa bagian. Ketika ia menyentuh perangkap standar motor, ia merasakan dingin yang tidak wajar pada besi itu. Seolah tempat itu menyedot panas tubuh. Assalamualaikum. Raka mencoba menyapa, suaranya bergetar pelan. Hening. Tak ada yang menjawab. Dia berjalan perlahan menuju rumah terdekat. Rumah yang tampaknya masih dihuni karena cahaya. Lampu minyak terlihat dari jendela kecil. Saat ia mengetuk pintu, terdengar suara langkah pelan dari dalam. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah seorang wanita tua dengan rambut putih. Acak-acakan dan mata cekung yang tidak berkedip. Nyari siapa, nak? Suaranya serak seperti sudah lama tidak digunakan. Saya mencari teman saya. Bu, namanya Dimas. Saya dengar dia sempat masuk ke kampung ini. Si wanita tua itu memandang Raka lama sekali. Sangat lama sampai Raka merasa tidak nyaman. Akhirnya wanita itu membuka pintu lebih lebar dan mempersilakannya masuk. Rumah itu sederhana, hanya satu ruang besar dengan lantai kayu tua yang berderit saat diinjak. Di sudut ruangan, tampak sesajen kecil berisi bunga kenanga, sebatang lilin merah, dan semangkuk air yang berbau aneh. Raka menarik napas pelan, mencoba menetralkan aroma itu yang menusuk hidung. Si wanita tua memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Sarni, penjaga kampung. Kamu nekat sekali masuk ke sini malam-malam, katanya, sambil menyalakan kemenyan. Teman saya hilang, Mbah. Saya harus menemukannya. Mbah Sarni menatap api kemenyan yang kecil, lalu bergumam lirih. Banyak yang datang ke sini nyari orang, tapi jarang yang pulang bawa jawaban. Raka merasakan jantungnya mencelos.
"Mbah, apa benar kampung ini dikenal sebagai tempat pesugihan?" tanya Raka akhirnya. Basarni menelan ludah lalu mendekat. "Kembang Jeni bukan sekadar kampung pesugihan, nak. Ini tempat perdagangan. Tempat orang-orang menjual apapun. Demi kaya, bahkan istri sendiri." Raka terdiam. "Ya pikir cerita itu hanya rumor. Siapa yang membeli?" Suara Raka hampir tidak terdengar. "Bangsa yang tinggal di bawah tanah," jawabnya lirih. "Mereka yang tidak bisa kamu lihat kecuali saat ritual. Mereka suka barang hidup, terutama perempuan muda." Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara langkah keras, seperti orang berlari di atas tanah. Lalu suara itu berhenti tepat di depan rumah. Raka memutar pandangan ke pintu. Bayangan besar tampak menutupi celah cahaya di kolong pintu. Mbak Sarni memejamkan mata. "Jangan lihat, jangan bicara, jangan bergerak," gumamnya cepat. Raka menahan napas. Suara langkah itu sangat berat, seolah makhluk besar. Nafasnya terdengar seperti hembusan yang bergetar. Kemudian, sebuah ketukan. Satu kali, pelan tapi berat. Seperti ada telapak tangan yang keras dan besar menampar papan pintu. Lalu suara serak, tidak seperti suara manusia. "Barang sudah siap." Raka merinding. Seluruh tubuhnya seakan membeku. Mbah Sarni menggenggam tangannya erat-erat, tanda agar ia tetap diam. Suasana hening untuk beberapa detik yang terasa seperti seabad. Lalu bayangan di depan pintu menghilang. Mbah Sarni baru melepas tangan Raka ketika suara langkah itu menjauh. "Raka, kamu harus cepat cari temanmu," bisik Mbah Sarni. "Kalau benar dia ada di sini, berarti dia sudah masuk daftar." "Daftar apa?" "Daftar penawaran untuk ritual pesugihan. Dan kalau benar dia datang bersama istrinya." Mbah Sarni memejamkan mata. "Maka istrinya lah yang akan dibawa." Raka terkejut. "Dimas, dia memang datang sama istrinya beberapa minggu lalu." Mbah Sarni bangkit pelan. "Kalau begitu kamu harus pergi ke rumah Pak Gito, tetua kampung. Dialah yang mengurus penyerahan, dan hanya dia yang tahu siapa yang sudah dijual." Raka tidak membuang waktu. Ia keluar dari rumah Mbah Sarni dan berjalan cepat menuju jalan utama. Lampu-lampu minyak bergoyang tertiup angin yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Semakin dalam Raka masuk ke kampung, semakin ia sadar. Kampung ini bukan tempat biasa. Rumah-rumah berdiri rapat namun tidak ada suara manusia. Setiap jendela tertutup rapat, dan di ujung jalan terlihat bangunan besar berbentuk joglo tua, dikelilingi deretan patung-patung wanita yang menutup wajah dengan kedua tangan. Itu pasti rumah Pak Gito. Namun sebelum Raka mengetuk pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di samping rumah, ada sebuah kandang besar dari kayu dan bambu, mirip kandang hewan besar. Di dalamnya ada gaun perempuan tergantung dengan bekas darah di ujungnya. Dan gaun itu terlihat sangat familiar. Gaun milik istri Dimas yang pernah ia lihat di foto pernikahan mereka. Raka mematung, aroma anyir samar tercium dari dalam kandang. Saat ia hendak mendekat, terdengar suara dari belakangnya. Suara berat, namun manusia. "Nyari siapa, nak?" Raka menoleh cepat. Seorang pria tua tinggi berwajah keras berdiri di teras rumah joglo. Menatap Raka tajam tanpa berkedip. Dialah Pak Gito. Dan malam itu menjadi awal dari kengerian yang tidak pernah Raka bayangkan. Raka menatap pria tua itu tanpa berkedip. Pak Gito berdiri di teras joglo besar dengan sorot mata yang sangat tajam, seperti sedang menimbang apakah Raka adalah tamu atau ancaman. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar, dan wajahnya keras penuh kerutan. Namun ada sesuatu pada tatapannya, kosong, tetapi menyimpan intensitas yang menekan dada. "Nyari siapa, nak?" ulang Pak Gito. Suaranya berat seperti suara seseorang yang jarang berbicara. Raka menelan ludah. Saya mencari teman saya, Pak. Namanya Dimas. Saya dengar dia sempat masuk ke kampung ini." Pak Gito diam. Lama, terlalu lama. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan lampu minyak di teras. Cahaya redup itu memantulkan bayangan aneh di wajah Pak Gito, membuat matanya tampak lebih gelap dari seharusnya. "Apa kau keluarga?" tanya Pak Gito akhirnya. "Tidak. Tapi dia sahabat dekat saya." Pak Gito memicingkan mata. "Kalau bukan keluarga, untuk apa jauh-jauh datang ke sini?" Pertanyaan itu terdengar seperti ujian. Raka tahu ia harus menjawab hati-hati. "Karena ia hilang, Pak. Saya yang terakhir kali dengar kabarnya. Dia bilang kalau dia ada di kampung ini." Pak Gito memutar pandangan perlahan, silih memeriksa keadaan sekitar, lalu berkata pelan, "Masuk." Raka ragu sejenak, tetapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Joglo itu lebih besar dari dugaan Raka.
Begitu ia melangkah masuk, aroma dupa dan tanah lembab langsung menyeruak. Ruangan utama diterangi lampu minyak yang menggantung di langit-langit, menyoroti dinding-dinding yang dipenuhi kain kuning, dan tulisan-tulisan Jawa kuno. Di tengah ruangan, terdapat meja panjang dari kayu, jati gelap dengan potongan, bunga kenanga berserakan di atasnya. "Duduk," kata Pak Gito sambil menunjuk kursi kayu. Raka duduk. Ia mengamati sekeliling, dan di salah satu sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya naik. Sebuah topeng besar berwarna hitam dengan mata merah dan taring panjang. Topeng itu tidak seperti topeng kesenian biasa. Bentuknya tidak manusiawi. Topeng itu tampak hidup. Pak Gito memperhatikan arah pandangan. "Raka, jangan lihat itu. Terlalu lama," katanya sambil berjalan menuju meja. "Ada alasan kenapa itu disimpan di sana." Raka menunduk cepat. Pak Gito duduk di hadapannya. "Kamu bilang namanya Dimas. Dimas yang mana?" Raka membuka ponselnya dan memperlihatkan foto Dimas dan istrinya. "Ayo." Foto itu diambil saat liburan mereka di pantai setahun lalu. Pak Gito menatap layar tanpa ekspresi. Namun tangan kirinya, yang menggenggam tongkat kecil, terlihat sedikit bergetar. "Dia datang ke sini bersama istrinya ya?" tanya Pak Gito. Mas siapa? Kira-kira 2 atau 3 minggu lalu." Pak Gito mendengus pelan. "Kalau begitu, dia sudah membuat janji." Raka menegakkan tubuh. "Janji apa, Pak?" Pak Gito tidak langsung menjawab. Dia berdiri dan mengambil sebuah kotak kayu dari lemari. Kotak itu dihiasi ukiran kuno dan ditutup dengan tali hitam. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas dengan nama-nama bertuliskan huruf Jawa dan sebagian Latin. "Ini daftar orang yang datang meminta jalan pesugihan," katanya. "Yang menyerahkan sesajen, tumbal, atau sepepoes yang mereka tawarkan." Raka menahan napas ketika melihat satu nama yang sangat ia kenal tertera di halaman ketiga. Dimas Arya Pradana. Dan di sampingnya tertulis, tumbal yang ditawarkan Garwa. Garwa, istri. Mata Raka membesar. "APA, Pak. Tidak mungkin. Dimas tidak akan..." Pak Gito mengangkat tangan pelan. "Tidak ada yang datang ke kampung ini tanpa niat. Tidak ada yang masuk hutan itu tanpa tahu apa yang harus mereka bayar. Tapi Pak, Dimas tidak mungkin menjual istrinya." Pak Gito menatapnya tajam. "Nah, orang yang terdesak, orang yang ingin kaya cepat, orang yang mungkin bebas dari utang, mereka bisa menggadaikan apapun, bahkan orang yang mereka cintai." Raka memukul meja tanpa sadar. "Tidak, Dimas bukan orang seperti itu." Pak Gito menghela napas panjang. "Kamu pikir saya bohong?" Dia mengambil kertas lain di bawahnya dan meletakkan di depan Raka. Kertas itu adalah foto Dimas dan Ayu, tapi bukan foto biasa. Foto itu tampak baru, sangat baru. Dan Werikswat terlihat seperti baru tiba di Kembang. Geni, dengan wajah lelah dan mata Ayu yang tampak cemas. Raka membeku. Berarti Dimas benar pernah di sini. Namun sebelum Raka bisa berkata apapun, sebuah suara bergetar terdengar dari belakang ruangan. Suara berat, suara rendah yang tidak seperti suara manusia. "Gito!" Raka terlonjak dan menoleh refleks. Di sudut ruangan, di balik kain kuning, tampak bayangan besar berdiri. Tinggi hampir menyentuh langit-langit. Bentuknya samar, tidak jelas. Namun 2 matanya menyala merah seperti bara api. Pak Gito memejamkan mata sekilas. "Itu penjaga," katanya datar. Dia tidak suka tamu yang banyak bertanya. Raka menelan ludah susah payah. Jantungnya serasa mau meledak. "Pak, apa itu?" "Manusia." Pak Gito menatap Raka, lalu menoleh ke bayangan itu. "Tidak, dia yang menuntut pembayaran. Dia yang menjemput tumbal. Dia bangsa bawah tanah." Bayangan itu bergeser sedikit. Suara gesekan sesuatu yang besar terdengar dari lantai. Raka memaksa dirinya berbicara. "Kalau begitu, di mana Dimas? Di mana istrinya?" Pak Gito memejamkan mata seolah menimbang sesuatu. "Dimas masih di kampung ini." Dia membuka mata kembali, menatap Raka lurus-lurus. "Tapi istrinya sedang dipersiapkan." "Dipersiapkan untuk apa?" Pak Gito tidak langsung menjawab. Namun bayangan besar di sudut ruangan itu mengeluarkan suara bergetar kembali. Kali ini lebih keras. "Tuyo malam Swedigo." Pak Gito menarik napas dalam. "Ritualnya tinggal 1 malam lagi, nak." Raka merasakan seluruh tubuhnya dingin. "Aku bisa bantu kamu," kata Pak Gito akhirnya. "Tapi kamu harus tahu satu hal. Ritual pesugihan tidak bisa dihentikan begitu saja. Kalau kamu mau selamatkan sahabatmu dan istrinya, kamu harus berani masuk tempat yang tidak semua manusia bisa masuk." "Tempat apa itu, Pak?"
Pak Gito menatapnya dalam-dalam. Lumbung bawah. Raka mengerutkan kening. Apa itu, Pak? Tempat penyimpanan tumbal sebelum diserahkan. Di bawah tanah. Di bawah kampung ini. Disitulah istri sahabatmu berada. Jika dia belum dibawa, Raka merasakan punggungnya dingin. Kamu akan membawaku ke sana? Tanya Raka. Pak Gito menggeleng pelan. Tidak mudah. Tempat itu dijaga. Dan ada aturan. Hanya orang yang masuk daftar pesugihan yang bisa melewati gerbangnya. Raka bingung. Lalu bagaimana saya bisa masuk? Pak Gito mendekat. Wajahnya lebih gelap dalam cahaya lampu minyak. Kamu harus pura-pura menjadi orang yang menyerahkan tumbal. Kamu harus masuk seolah-olah kamu juga menjual seseorang. Raka terkejut. Pak, saya tidak bisa. Tidak ada Cara Lane. Suara Pak Gito menggema. Lantai kayu bergetar. Bayangan merah di sudut ruangan ikut bergerak pelan, seperti menyetujui. Raka terdiam. Malam mencekam itu berubah menjadi keputusan paling berat dalam hidupnya. Jika kamu ingin menyelamatkan Ayu, dan ujar Pak Gito pelan, kamu harus berani menipu bangsa bawah tanah. Tapi ingat, kalau mereka tahu kamu bohong, kamu tidak akan kembali sebagai manusia. Raka mengepal tangan. Demi Dimas, demi Ayu. Ia mengangguk pelan. Baik, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Pak Gito menunduk. Besok malam, malam kedua, kamu akan saya antar ke tempat pertama, tempat di mana manusia dan makhluk bawah tanah bertemu. Raka mengangguk lagi. Namun sebelum ia bisa menghela napas lega, terdengar suara pintu belakang joglo yang terbuka sendiri. Angin dingin menyapu ruangan, dan untuk sepersekian detik, Raka melihat sosok perempuan, berambut panjang dan berwajah pucat, menatapnya dari kejauhan. Ayu. Tidak, bukan Ayu. Sosok itu terlalu tinggi, matanya terlalu kosong, dan kulitnya terlalu pucat untuk ukuran manusia. Saat Raka menatap lebih lama, sosok itu menghilang. Pak Gito terlihat tidak terkejut sama sekali. Kamu sudah mulai dilihat, katanya tenang. Itu pertanda kamu diterima masuk ke dalam ritual. Raka menelan ludah. Ini baru permulaan, dan teror baru saja membuka pintunya. Malam berikutnya turun dengan langkah perlahan. Udara di kampung Kembang Geni semakin dingin. Seperti ada yang mengisap panas dari langit dan tanah. Kabut tipis merayap sepanjang jalan utama, menutupi rumah-rumah kayu yang berdiri rapat seperti saksi bisu. Raka berdiri di depan rumah Pak Gito, menunggu perintah. Sejak ia tiba sore tadi, ia merasa diawasi. Beberapa penduduk yang lewat selalu menatapnya lama, seolah mengukur harga dirinya. Tatapan mereka kosong, bukan tatapan manusia biasa. Pak Gito akhirnya keluar, membawa sebatang tongkat pendek dan sebuah kantong kain hitam. Sudah siap? Tanyanya. Raka mengangguk meski jantungnya berdebar keras. Malam ini kamu akan ikut aku ke tempat pertama. Lapak. Penyerahan, jelas Pak. Gitu. Tempat itu seperti pasar, tapi bukan untuk barang. Tempat orang menyerahkan tumbal, dan bangsa bawah tanah menawar harganya. Tawar harga? Raka memastikan ia tidak salah dengar. Ya. Pak Gito menatapnya dalam-dalam. Tidak semua tumbal dihargai sama. Wanita muda, apalagi yang sudah pernah dinikahi, memiliki nilai tertentu bagi bangsa bawah tanah. Raka merasa perutnya mual. Kamu tidak perlu membawa tumbal. Sungguhan, lanjut Pak Gito. Tapi, kamu harus meyakinkan mereka bahwa kamu punya sesuatu yang berharga. Bagaimana kalau mereka minta buktinya? Tanya Raka. Jangan sampai mereka bertanya begitu, ujar Pak Gito tegas. Dan jangan sampai mereka menyentuhmu. Pak Gito menepuk kantong hitam di tangannya. Ini jimat. Pegang erat-erat. Kalau salah satu dari mereka menyentuhmu tanpa jimat ini, tubuhmu bisa ikut mereka ke bawah tanah. Raka mengambil kantong itu dengan tangan bergetar. Jangan buka, tegas Pak Gito. Dan kalau ada suara yang memanggilmu selama ritual, apalagi suara orang yang kamu kenal, jangan jawab. Raka mengangguk. Meskipun ia tidak yakin ia bisa setenang itu nanti. Pak Gito menuntun Raka keluar kampung melalui jalan tanah berliku. Pohon-pohon bergemerisik pelan, seperti membisikkan sesuatu yang tidak bisa ditangkap telinga manusia. Lampu minyak yang dibawa Pak Gito menjadi satu-satunya cahaya. Mereka berjalan kira-kira 10 menit sampai akhirnya hutan terbuka, menampakkan sebuah lapangan tanah luas dengan lingkaran batu di tengahnya. Di sekeliling lapangan berdiri puluhan sosok manusia atau sesuatu yang menyerupai manusia. Tapi kulit mereka pucat keabu-abuan, beberapa terlalu tinggi, beberapa membungkuk aneh, dengan tangan panjang menyentuh tanah. Mata mereka kosong, seolah tubuh manusia itu hanya cangkang. Jangan tatap mereka langsung, bisik Pak Gito.
Mereka bukan penduduk kampung. Raka menghindari menatap siapapun, tetapi ia bisa merasakan tatapan mereka menusuk tengkuknya. Di tengah lapangan terdapat meja kayu besar. Di atasnya ada mangkuk tanah liat dengan asap hitam mengepul dari dalam. Lapak penyerahan, gumam Pak Gito. Kalau kamu ingin masuk lumbung bawah, kamu harus melalui. Beberapa orang kampung mulai maju satu persatu, masing-masing membawa sesuatu. Bungkus kain, ayam hitam, kalung, bahkan sesuatu yang terlihat seperti rambut perempuan. Girniapsi orang kakek berdiri di depan meja. Mengucapkan sesuatu, lalu asap hitam dari mangkuk naik membungkus mereka sejenak. Kemudian dari balik kabut di belakang meja, tangan atau bayangan aneh akan muncul, menilai tumbal yang diberikan. Jika bayangan itu bergerak lambat artinya tidak diterima. Jika bergerak cepat artinya harga tinggi. Raka hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini ritual perdagangan manusia. Dan makhluk-makhluk itu adalah pembelinya. Sekarang giliranmu, ujar Pak Gito pelan. Apa yang harus saya katakan? Katakan saja kamu membawa tumbal dan akan menyerahkannya besok malam. Jangan berikan terlalu banyak detail. Jangan sebut nama siapapun. Raka mengangguk, meskipun lututnya terasa lemas. Ina Pausvi menuju meja. Semua tatapan diarahkan kepadanya. Angin berhenti. Suara serangga lenyap. Dunia seakan hanya menyisakan lapangan itu dan napasnya sendiri. Raka berdiri di depan meja kayu. Asap hitam dari mangkuk tanah liat itu bergerak seperti hidup, seolah mencium bau tubuh Raka. Apa yang kamu bawa? Manusia. Sebuah suara berat dan parau muncul dari balik kabut. Raka tersentak. Suaranya seperti suara dari dalam sumur. Tidak manusia, tidak alamiah. Saya membawa tumbal, jawab Raka, suaranya bergetar. Tumbal jenis apa? Tanya suara itu lagi. Perempuan, muda? Raka berbohong, mencoba mengingat instruksi Pak Gito. Kabut bergerak cepat. Dua bayangan tinggi muncul di balik meja. Wujudnya samar, lebih hitam dari gelap malam. Perempuan muda, sudah menikah atau belum? Raka memikirkan Ayu lalu menjawab cepat, sudah. Kabut bergemuruh, seperti ada yang tertawa dari dalamnya. Menarik. Bayangan itu maju sedikit, dan bentuknya semakin jelas. Tubuhnya tinggi, wajahnya tidak ada, hanya lubang gelap. Tangan panjang menjulur ke arah Raka. Raka memegang erat kantong hitam jimat itu. Tunjukkan tumbalmu, manusia. Raka menahan napas. Ingat peringatanku. Suara Pak Gito terdengar dari belakang. Jangan pernah menunjukkan apapun. Saya akan menyerahkannya besok malam. Sesuai janji, kata Raka dengan suara lebih tegas. Bayangan itu berhenti. Kabut mengelilingi Raka, memeriksa tubuhnya seperti makhluk yang mencium bau mangsa. Kalau begitu, kami akan menunggu malam ketiga. Raka merasa sedikit lega. Namun bayangan kedua bergerak. Tapi, sebelum kami menerima tumbal, ada SYIRAT. Raka menegang. Syarat apa? Suara dari balik kabut itu bergema keras. Tumbal harus dibawa ke lumbung bawah oleh orang yang menyerahkannya. Kamu harus menunjukkan jalan. Raka merasakan napasnya tercekat. Pak Gito tampak tegang. Tapi saya belum bisa membawa sekarang. Kata Raka hati-hati. Tidak. Kami tahu tumbalmu sudah dikunci. Raka terdiam. Dia langsung sadar. Mereka sedang bicara tentang Ayu. Jika kamu gagal membawanya, kami yang akan datang menjemput. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat api lampu minyak bergetar. Kabut hitam berputar tinggi, lalu mereda perlahan. Raka mencoba mengatur napas. Namun tiba-tiba, ada suara lain muncul dari balik kerumunan. Suara perempuan, lembut, terdengar familiar. Raka. Raka mematung. Itu suara Ayu. Tidak mungkin ia tidak mengenal suara itu. Raka, tolong aku. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Raka menoleh refleks ke arah berasalnya suara itu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan orang-orang pucat itu yang berdiri diam seperti arca. Pak Gito langsung berteriak lirih, jangan dijawab. Itu bukan dia. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini dari belakangnya. Raka, ayo pulang. Ku di sini. Nafas Raka tersengal. Dia tahu itu bukan Ayu. Tapi tubuhnya gemetar hebat. Lalu dari balik pohon besar, muncul sosok perempuan tinggi. Rambutnya panjang menjuntai ke tanah. Wajahnya pucat tanpa mimik, matanya kosong. Dan suaranya adalah suara Ayu. Raka mundur 2 langkah. Makhluk itu membuka mulut perlahan. Dan dari dalam mulutnya keluar tangan. Kecil yang bergerak-gerak, seperti menjangkau sesuatu. Raka hampir menjerit. Pak Gito menarik lengannya. Ayo pergi. Lapak sudah tutup.
Dia dipanggil karena kamu sudah dianggap masuk ritual. Raka berlari mengikuti Pak Gito. Makhluk itu mengeluarkan jeritan panjang yang membuat daun-daun bergetar. Semua makhluk pucat menoleh ke arah mereka, tetapi tidak mengejar. Lapangan itu langsung ditelan kabut. Sesampainya di rumah Pak Gito, Raka terengah-engah. Tangannya masih gemetar. Apa tadi itu, Pak? Raka bertanya dengan suara pecah. Pemanggil, jawab Pak Gito. Makhluk yang menyerupai suara orang yang kamu sayangi. Tutor belief membuat manusia menyerah. Raka menunduk, mencoba menenangkan diri. Kamu berhasil, lanjut Pak Gito. Mereka percaya kamu membawa tumbal perempuan. Besok malam kamu akan masuk lumbung bawah. Raka memejamkan mata. Ia sudah membuat keputusan. Ia sudah masuk terlalu dalam. Dan besok malam, ia akan pergi ke tawa di mana manusia tidak boleh berada. Angin malam yang menusuk tulang meniup kabut tipis. Di atas jalanan tanah desa Kembang, geni, lampu-lampu rumah padam satu persatu. Setelah seluruh kampung dipaksa tidur lebih cepat dari biasanya, suasananya terlalu hening. Hening yang menyiksa, hening yang seperti menunggu sesuatu muncul dari kegelapan. Raka berjalan cepat menembus gelap. Setelah pelarian dari ritual terkutuk yang dilakukan Pak Gito dan Ayu untuk menjual pernikahan mereka kepada bangsa jin, pikirannya masih kacau, napasnya naik turun. Namun ia terus melangkah karena firasatnya berkata, malam ini belum selesai. Di belakangnya, samar-samar terdengar suara angin berdesis menyerupai bisikan. Raka, balik ke sini. Raka berhenti sejenak, menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan besar yang bergerak pelan. Tapi Raka tahu itu bukan angin. Itu adalah suara dari salah satu makhluk yang memerhatikan ritual tadi. Jin penunggu kembang. Geni tidak pernah membiarkan manusia yang melihat rahasia mereka pergi begitu saja. Raka akhirnya sampai di rumah Pak Gito, rumah yang awalnya terasa sederhana dan biasa. Namun sejak peristiwa tadi berubah menjadi tempat yang dipenuhi aura gelap. Pintu rumah setengah terbuka, berayun perlahan seolah ada yang baru masuk beberapa menit sebelumnya. Ayu, panggil Raka pelan. Tidak ada jawaban. Raka mendorong pintu lebih lebar. Bau kemenyan pekat masih tercium. Bercampur bau amis seperti darah basi. Lampu dapur berkedip pelan, memantulkan bayangan kursi kayu yang tampak seperti seseorang sedang duduk, diam di sudut ruangan. Pak Gito? Raka mencoba lagi, suaranya bergetar. Tiba-tiba, sesuatu berdentum keras di dalam kamar. Raka terlonjak. Tanpa pikir panjang, ia masuk dan mengintip ke arah sumber suara. Pintu kamar Ayu bergetar, seperti ada sesuatu yang menendangnya dari dalam. Ayu! Belum sempat Raka menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka sendiri. Di dalam ruangan gelap total, kecuali satu titik kecil cahaya dari lilin yang hampir habis. Dan di tengah ruangan, Ayu duduk dengan posisi punggung, membelakangi Raka. Rambutnya terurai kusut menutupi wajah. Bahunya naik turun pelan, seperti sedang menangis. Ayu, kamu gak apa-apa? Raka melangkah mendekat. Ayu tidak menjawab. Aku Raka, aku di sini buat... Sret. Ayu menengok ke belakang dengan gerakan yang tidak wajar. Terlalu cepat, terlalu patah. Mata Ayu melebar, kelopak matanya hitam. Pupilnya memanjang seperti mata hewan nokturnal. Suara Ayu keluar, namun bukan suaranya sepenuhnya. Ada suara lain yang menumpang. Dia sudah datang, Raka. Raka mundur setapak. Siapa? Ayu tersenyum pelan, tapi senyumnya bukan senyum manusia. Terlalu tipis, terlalu memanjang. Yang kau lihat tadi malam, dia datang menagih janji. Sebelum Raka sempat bertanya, terdengar suara langkah sangat berat dari luar rumah. Dentumannya berirama pelan tapi mematikan. Setiap langkah seperti mengguncang lantai tanah. Duk, duk. Do. Ayu menundukkan kepala dalam-dalam. Kemudian berbisik lirih tanpa mengangkat wajah. Jangan lihat matanya. Raka membatu. Tulang punggungnya terasa dingin. Langkah itu berhenti tepat di depan rumah. Pintu depan yang sebelumnya terbuka sedikit perlahan menutup sendiri. Angin berhenti. Suara jangkrik padam. Dunia seperti ditarik ke dalam keheningan buatan. Raka memaksa mengintip melalui celah pintu kamar. Di luar, sosok tinggi hitam berdiri di ruang tamu. Tingginya hampir menyentuh atap. Tubuhnya gelap seperti bayangan, tapi mempunyai bentuk bahu dan kepala besar. Tangannya panjang sampai ke lutut. Mata merah menyala samar dari balik hitam pekat tubuhnya. Itu makhluk yang dilihat Raka saat ritual, jin penagih. Jin yang memakan tumbal hidup dari pasangan yang menyerahkan istrinya. Dan kini ia datang menagih Ayu. Makhluk itu menggerakkan kepalanya, menengok perlahan ke arah kamar Ayu.
tempat Raka bersembunyi. Darah Raka seolah berhenti. Geri satu makhluk itu bisa melihatnya. Makhluk itu mulai bergerak, tidak berjalan, tidak melangkah. Dia meluncur, seperti asap pekat yang menggumpal. Dari ruang tamu ke dapur, lalu ke lorong kamar. Suara gerakannya seperti kain basah yang diseret lantai. Raka cepat mematikan lilin agar ruangan gelap sepenuhnya. Ia meraih Ayu, menariknya perlahan ke sudut kamar. "Diam, jangan suarakan apapun," bisik Raka. Makhluk itu berhenti di depan pintu kamar. Pintu tertutup rapat, tapi bayangan tubuhnya tampak jelas dari bawah celah pintu. Cahaya merah dari matanya menembus gelap. Lalu, pintu itu mulai melengkung ke dalam, seperti ditekan oleh kekuatan besar dari luar. Krak, krak. Kayunya retak pelan. Raka tahu pintu itu tidak akan bertahan lama. Tanpa pikir panjang, ia mencari jalur keluar lain. Joey melihat jendela kecil di pojok ruangan. Cukup untuk lolos. "Ayu, kita keluar lewat situ." Ayu menoleh pelan. "Dia sudah mengikatku. Aku tidak bisa jauh darinya. Kita harus coba." Raka membuka jendela perlahan. Namun saat itu pintu kamar hancur dan makhluk itu menyusup masuk. Tidak ada suara auman. Hanya suara desis panjang yang membuat telinga berdesing. Serahkan miliknya. Tubuh makhluk itu membesar dan mengecil seperti sedang bernapas. Satu tangannya memanjang, mencoba meraih Ayu. Tanpa ragu, Raka meraih tubuh Ayu dan memaksa memanjat jendela duluan. Ayu menjerit lirih ketika tangan jin itu hampir menyentuh punggungnya. Raka mendorong Ayu keluar, lalu melompat menyusul. Makhluk itu menabrak jendela, memecahkan kayu di sekelilingnya. Tapi tubuhnya yang besar tidak bisa langsung keluar. Memberi Raka beberapa detik untuk kabur. Raka menarik Ayu berlari menembus pepohonan. Desa kembang geni yang selalu terasa mistis kini berubah jadi labirin gelap yang penuh bayangan bergerak. Di belakang mereka, terdengar suara makhluk itu memecah dahan dan batang pohon. Brak, brak. Raka tahu makhluk itu tidak berlari, tapi bergerak dengan cara meluncur cepat seperti asap. Suaranya selalu muncul dari arah yang salah, membuat Raka merasa dikepung dari segala penjuru. "Kita ke sungai," teriak Raka. Ayu menangis sambil tertatih mengikuti. Raka ingat cerita warga. Di tepi sungai ada rumah kosong, rumah yang dulu dipakai sepuh kampung untuk menutup ritual persugihan. Terakhir sebelum kampung ini dibersihkan, rumah itu masih menyimpan sisa-sisa mentera pengusir. Mungkin mereka bisa berlindung di sana. Saat mereka hampir mencapai sungai, Ayu berhenti tiba-tiba. Tubuhnya bergetar, perutnya terasa seperti ditarik dari dalam. "Aku tidak bisa. Ayu, ayo. Kita harus sampai ke rumah itu." Ayu menangis keras memegangi dada. Dia menahan napasku dari dalam. Aku nggak kuat." Raka memeluknya, mencoba menyeretnya, namun Ayu semakin lemas. Dan dari kegelapan belakang mereka, mata merah itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, lebih besar, lebih ganas. Makhluk itu bergerak cepat, meluncur menghampiri seperti kabut hitam pekat. Tidak ada pilihan. Raka menggendong Ayu dan berlari sekuat tenaga menuju rumah kosong itu. Rumah tepi sungai itu muncul di antara batang pohon. Bangunannya reyot, dindingnya penuh coretan mantera kuno. Di depan rumah, aroma wangi bunga kenanga bercampur bau anyir darah kering. Raka menendang pintu hingga terbuka. Begitu masuk, Ayu terjatuh ke lantai. Ia menjerit keras, jeritan yang bukan hanya jeritan manusia. Dari mulutnya keluar suara lain, suara berat dan rendah seperti suara dua orang bersamaan. "Tinggalkan!" Ayu kejang-kejang, tubuhnya melengkung tidak wajar. Raka panik, "Ayu! Ayu, dengar aku, lawan!" Makhluk itu datang beberapa detik kemudian, memecah pintu rumah hingga hancur. Tubuhnya memenuhi ruangan seperti kabut yang memadat. Wujudnya bergetar, berubah bentuk. Kadang seperti manusia tinggi, kadang seperti hewan besar, kadang seperti bayangan murni. Ia berbicara. "Janjinya belum lunas." Raka berdiri di depan Ayu seperti perisai hidup. "Kalian tidak punya hak mengambil dia. Perjanjiannya Pak Kito." "Bukan Ayu!" Makhluk itu mendesis. "Yang menyerahkan adalah suami, yang diterima adalah istri, yang melihat adalah korban tambahan." Raka sadar. Tentu, keberadaannya pada ritual tadi membuatnya ikut masuk dalam lingkaran tumbal. Makhluk itu mengulurkan tangan panjangnya ke arah Raka terlebih dahulu. Dia melihat itu dan menjerit, "Jangan ambil dia." Dengan sisa tenaga, Ayu menyeret tubuhnya berdiri, menghalangi Raka. Ia mengangkat kedua tangannya menantang makhluk itu. "Aku yang dipilih." "Bukan dia." Makhluk itu berhenti,
Matanya berputar seperti sedang menimbang. Aku bisa pergi kalau tumbalnya menyerahkan diri. Raka menoleh cepat. Ayu jangan. Ini jebakan. Ayu menatap Raka dengan air mata deras. Aku nggak mau kampung ini hancur karena Kura. Aku nggak mau kamu mati. Makhluk itu menunduk, mengulurkan tangan yang lebih besar dan pekat. Pilih sekarang. Ruangan bergetar. Atap kayu berderit. Sungai di luar rumah bergolak seperti mendidih. Dan Raka tahu malam ini belum selesai. Pilihan Ayu akan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang menjadi tumbal abadi untuk bangsa jin. Malam penentuan menunggu mereka. Angin malam bergulung membawa aroma lumpur sungai yang menyengat. Rumput-rumput liar di sekitar rumah tua itu bergetar seolah tahu bahwa sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan sedang turun ke dunia manusia. Di dalam ruangan reot itu, makhluk hitam raksasa berdiri menuntut. Ayu berada di lantai dengan napas terengah. Tubuhnya bergetar kuat seperti menahan dua jiwa sekaligus. Sementara Raka berdiri di depannya, Trisha menjadi perisai terakhir. Walau ia tahu tubuhnya tak berarti apa-apa dibanding makhluk itu. Pilih, suara jin itu bergaung, serak dalam, dan bergema seperti banyak suara dalam satu tubuh. Salah satu dari kalian, ikut denganku. Ruangan bergetar lagi. Debu jatuh dari plafon. Sungai di belakang rumah beriak seperti disentuh sesuatu dari dasar air. Ayu menahan rasa sakit yang menyiksa dada dan perutnya. Ambil aku, jangan dia. Raka membalikkan badan. Ayu, jangan lakukan itu. Ayu menatapnya dengan senyum kecil yang menyedihkan. Aku yang menyerahkan. Aku yang harus bertanggung jawab. Makhluk itu memanjang, makin dekat. Aura dinginnya menekan udara. Jika istri menyerahkan diri, perjanjian terikat selesai. Raka menggeleng, matanya merah. Tidak akan kubiarkan. Tepat saat makhluk itu hendak menyentuh Ayu, lantai rumah bergetar sangat kuat. Ada retakan terbuka di tengah ruangan, membentuk garis lingkaran besar. Cahaya merah pekat muncul dari dalamnya, seperti magma mendidih tanpa api. Raka mundur spontan. Ini bukan lagi dunia manusia. Makhluk itu mendesis puas. Gerbang terbuka. Dari celah lantai itu terdengar suara gong pelan, lalu suara gamelan. Suaranya lirih namun sangat jelas, seolah dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Ayu menangis kecil. Raka, aku takut. Raka mencengkeram tangannya. Aku nggak akan biarkan kamu pergi. Kita cari cara lain. Kita kabur? Ayu tersenyum lirih. Dari kampung ini, nggak ada yang bisa kabur, Ra. Makhluk itu mengulurkan tangan besar dan gelap, seperti asap pekat yang membentuk cakar. Waktu habis. Raka mengangkat pecahan papan di lantai, satu-satunya benda yang bisa jadi senjata. Ia tahu itu percuma, tapi pilihannya hanya dua. Melawan atau melihat Ayu dicabut dari dunia manusia. Aku tidak akan membiarkanmu. Raka berteriak menyerang makhluk itu. Makhluk itu berputar cepat, membentuk pusaran hitam yang menghisap udara. Raka terlempar keras menabrak dinding. Darah mengalir dari pelipisnya. Tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa berdiri lagi. Ayu berteriak, Raka, jangan! Makhluk itu menjulur, melayang ke arah Ayu. Ayu menutup mata, pasrah. Tapi Raka bangkit dan memeluk Ayu dari belakang. Aku ikut, bisiknya. Kalau dia ambil kamu, dia harus lewati aku dulu. Makhluk itu berhenti. Ruangan tiba-tiba lebih dingin. Suami atau calon suami ikut serta. Perjanjian berubah. Ayu tersentak. Raka, jangan! Raka menguatkan pelukan. Aku nggak akan biarin kamu sendirian. Kalau aku bisa tarik kamu keluar dari dalam sana, harga akan lakukan. Makhluk itu mendesis keras. Jika dua manusia masuk, hanya satu yang boleh kembali. Ayu menangis memegangi wajah Raka. Rak, kamu bodoh. Kenapa selalu? Karena aku sayang kamu, jawab Raka lirih. Itu saja. Makhluk itu bangkit lebih tinggi. Tubuhnya memanjang sampai ke langit-langit rumah. Lantai retak makin lebar. Cahaya merah menelan sebagian ruangan. Kalian pilih sendiri. Siapa yang menjadi tumbal? Suaranya menggema hingga keluar rumah. Sungai bergemuruh lebih keras. Tanpa peringatan, pusaran angin dingin menyedot Raka dan Ayu ke arah retakan lantai. Seritannya kuat seperti tarikan dasar laut. Raka memeluk Ayu erat-erat, mencoba menahan tubuh mereka agar tidak jatuh. Namun kayu lantai rapuh. Paku-paku tercabut, satu persatu papan patah. Ayu pegangan. Aku nggak kuat, Rak. Makhluk itu mengangkat kedua lengannya.
memanggil mereka seolah menarik mangsa, dan akhirnya lantai pecah total. Raka dan Ayu jatuh ke dalam gelap. Gelap yang bukan gelap biasa, melainkan gelap yang hidup, gelap yang menggulung seperti kabut tebal. Di dalam pusaran itu, Raka mendengar suara gamelan semakin keras, bercampur dengan suara manusia menangis. Wajah-wajah samar muncul di kegelapan, orangnya tumbal masa lalu yang hilang dari kampung ini. Ayu menjerit, tubuhnya mulai tertarik kuat oleh tangan-tangan gelap dari bawah. "Rak, lepasin aku! Aku ditarik!" "Gak, aku di sini." Namun semakin mereka menolak, semakin kuat tarikan gaib itu. Raka menarik Ayu, tapi tangan Ayu perlahan terpisah dari genggamannya. Air mata Ayu mengalir deras. "Raka!" Langit retak berubah menjadi pintu besar bersinar merah. Sulit mereka terhempas keluar ke sebuah tempat lain. Mereka terjatuh di tanah basah yang asing. Suasananya sunyi. Langit merah gelap seperti senja yang membusuk. Pepohonan di sekitar tinggi dan kurus seperti tulang-tulang hitam. Tanah penuh abu dan jejak kaki yang bukan jejak manusia. Ayu tergeletak lemah. Raka membantu berdiri. "Di mana ini?" gumam Ayu ketakutan. "Dunia mereka," jawab Raka pelan. Di depan mereka berdiri gerbang batu besar, dipenuhi ukiran wajah-wajah menangis. Dari balik gerbang terdengar suara ribuan bisikan, seperti orang memohon tolong. Makhluk hitam tadi muncul lagi. Wujudnya kini lebih jelas. Tubuh setengah bayangan, setengah daging. Di belakangnya tampak sosok-sosok lain, kecil dan besar, melayang di udara seperti pasukan bayangan. "Pilih satu. Yang kembali dan yang tinggal." Ayu menatap Raka, wajahnya penuh rasa takut. "Jangan pilih aku, Raka menggenggam tangannya. "Aku tidak akan biarkan kamu tinggal di sini." Makhluk itu mendesis. "Kalian tak bisa menawar. Salah satu harus ikut. Jika tidak, dua-duanya akan hilang." Ayu menangis keras. "Ambil aku saja. Hidupku udah hancur semenjak perjanjian ini dibuat." Raka menggeleng keras. "Tidak, kamu tidak bersalah." Makhluk itu mengangkat kedua tangannya. Waktu mereka hampir habis. "Pilih." Ayu menarik napas gemetar. "Rak, kamu harus balik. Kamu masih punya hidup. Kamu masih normal. Gak ada artinya kalau tanpa kamu." Raka menjawab. Ayu memejamkan mata. "Kalau begitu, kita pilih." Ayu menahan napas. "Pilih aku." Raka tersental. "Ayu, jangan." Ayu mencium kening Raka singkat, lalu mendorong tubuh Raka ke belakang. "Hidup, tolong hidup." Makhluk itu siap mengambilnya. Namun, saat makhluk itu hendak menyentuh Ayu, Raka melompat dan mendorong Ayu keluar lingkaran ritual. Cahaya merah berubah menjadi pusaran. Makhluk itu terkejut. Dia jatuh berguling ke tanah luar lingkaran. Raka berdiri tepat di tengah gerbang. "Aku yang tinggal," katanya lantang. "Biar aku yang jadi tumbal." "Raka!" Ayu menjerit, berusaha berlari kembali, namun lingkaran energi menghalangi. Makhluk itu mengeluarkan suara mirip tawa rendah. "Pengorbanan." Diterima. Tubuh Raka mulai ditarik oleh bayangan ke arah gerbang. Ayu memukul-mukul dinding energi sambil menangis histeris. "Raka, jangan tinggalin aku." "Raka!" Raka menatap Ayu dengan senyum terakhir yang lemah. Darah mengalir dari hidungnya. "Maaf, Ayu. Aku sayang kamu." Cahaya merah menelan Raka perlahan. Ayu pingsan tak sadarkan diri. Ayu terbangun di tepi sungai Kembang Geni. Gerbang gaib hilang. Rumah tua itu runtuh sebagian. Semua tak sunyi setelah malam itu tidak pernah terjadi. Ayu berdiri pelan, wajahnya kosong. Dia memanggil nama Raka berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Di tanah ia melihat bekas jejak kaki Raka, mengarah ke sungai, kemudian hilang. Ayu berlutut, menangis hingga suaranya pecah. Raka hilang. Tumbal sudah diambil. Dan kampung ini selamat untuk sementara. Desa Kembang Geni kembali tenang. Orang-orang berhenti membicarakan kejadian aneh di malam-malam tertentu. Tidak ada lagi ritual, tidak ada lagi korban. Tapi Ayu berubah total. Setiap malam, ia duduk di tepi sungai dengan mata kosong memandangi air. Ia selalu membawa satu benda, pecahan kayu yang dipegang Raka saat melawan makhluk itu. Kadang saat angin malam lewat, Ayu mendengar gumaman lirih dari arah sungai. "Ayu, Timis, jangan menangis." Dan beberapa warga mengaku melihat bayangan pria berdiri di antara pepohonan, mengawasi rumah Ayu. Bayangan yang tingginya normal, tidak besar, tidak menakutkan, hanya berdiri diam, seolah menjaga seseorang. Kata orang-orang di kampung, Tumbal kadang tetap pulang untuk melihat orang yang ia selamatkan. Walau tubuhnya sudah tidak ada, jiwanya tetap berjalan di kampung ini,
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendengarkan kisah selanjutnya.